Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Kepada Buku Harian. Ayat hafalan 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Poin penting pelajaran kita, Yesus mengubah hidup kita bila kita membuat janji padanya. Menjadi bagian dari pesta pernikahan itu menyenangkan. Upacara pernikahan dan perayaannya hebat. Namun apakah yang membuat terjadinya pernikahan? Pernahkah ada yang ingin tahu apa saja syarat untuk membuat perjanjian seumur hidup dengan seseorang? Pastilah seperti membuat perjanjian seumur hidup dengan Yesus. Kepada buku harian. Besok adalah hari besar. Aku sungguh tidak percaya bahwa Marcia benar-benar akan menikah besok. Maksudku, bagaimana mungkin kakakku yang telah tinggal bersamaku sepanjang hidupku menikah besok dan pergi dan tidak akan kembali lagi? Maksudku bukan tidak kembali sama sekali, tetapi ia tidak akan pernah kembali dan tinggal di sini dan seperti kakakku yang biasanya mendorongku keluar dari kamar mandi dan berebutan nonton TV. Kami harus pergi ke gereja malam ini dan latihan. Kami tidak memakai baju baru kami yang bagus, pakai baju biasa. Rasanya aneh berjalan di pelataran dan naik ke mimbar. Aku harus berlatih berdiri di tempatku berdiri. Besok, saat aku melakukannya, gereja akan penuh dengan orang-orang yang memandangiku. Aku harap aku tidak akan melakukan kesalahan. Aku menyukai Don dan semuanya, kecuali karena ia telah mencuri kakakku. Ya, Marcia bilang ia bukan mencurinya, ia hanya ingin pergi dan menjadi istrinya. Kami berbicara banyak tentang itu. Kami bermain sepeda ke taman dan berbaring di atas selimut di bawah pohon dan berbicara. Marcia bilang bahwa menikah itu seperti menyerahkan hatimu pada Yesus. Ia bilang bahwa kalau menikah semuanya berbeda. Ia bilang bahwa kalau menikah ia menjadi milik suaminya dan suaminya menjadi miliknya. Sama seperti kalau engkau mencintai Yesus, engkau menjadi miliknya dan ia milikmu. Marcia bilang kalau menikah, engkau akan melakukan hal-hal yang disukai pasanganmu agar ia bahagia. Seperti belajar memasak makanan kesukaan mereka dan mendengar musik kesayangan mereka, dan mencuci baju dan piring dan hal lain yang mungkin tidak menyenangkan. Dan juga membukakan pintu mobil untuk Marcia, walaupun ia dapat melakukannya dengan baik. Marcia menyukainya. Ia bilang bahwa itu seperti melakukan sesuatu karena kita tahu Yesus menginginkan kita melakukannya. Mungkin itu sesuatu yang kita tidak ingin lakukan, tapi kita lakukan juga untuk membuatnya senang. Dan ia bilang, Yesus senang membuat kita bahagia juga. Ia memberi berkat setiap saat. Marcia bilang, Dom adalah berkat dari Yesus. Abangku yang baru, berkat. Dan bila engkau menikah, engkau harus berada di sisi suamimu setiap saat. Maksudku, bila seseorang memperoloknya atau yang lain-lain, engkau harus mendukungnya. Engkau akan berkata, "Hei, engkau tidak boleh mengatakan hal seperti itu pada suamiku." Sama seperti bila ada orang yang memperolok Yesus, engkau harus membelanya karena engkau ada di pihaknya.
Aku rasa itu menyenangkan juga. Suamimu akan selalu di sampingmu dan membelamu juga. Dan ia selalu memilihmu untuk berada di kelompoknya. Marcia bilang bila engkau menikah, engkau tidak lagi melakukan semua yang ingin engkau lakukan. Ia bilang tidak boleh mementingkan diri karena engkau mencintai suamimu. Sayang sekali dia tidak melakukannya ketika masih tinggal denganku. Aku bilang padanya, kalau ada yang mencintaiku seperti itu, aku pastilah tidak mementingkan diri. Dan Marcia bilang, bagian terbaik adalah saat engkau menikah, engkau akan tinggal selamanya dengan seseorang yang paling engkau cintai. Ia bilang itu persis seperti memberikan hatimu kepada Yesus. Engkau tahu bahwa engkau akan tinggal bersamanya selama-lamanya. Dan selalu berbahagia di surga. Hei, aku rasa aku tahu banyak tentang pernikahan. Mungkin nanti saya akan menjadi seorang pengkhotbah, bukan seorang pelayan pengantin wanita. Selamat malam, Diari. Setiap orang harus menunggu hingga mereka cukup dewasa untuk memutuskan dengan siapa dia menikah. Saya merasa pasti tidak ada yang harus saya tunggu untuk mengabulkan kerinduan saya menyerahkan hati saya kepada Yesus. Dan justru itulah suatu pilihan yang lebih